Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari mukmin 1 hingga muslih 3, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Ustaz Amin bisa menyapa anak-anak semuanya, meskipun tidak seperti kondisi biasanya ya, bisa bertemu langsung dan bertatap muka langsung. Pada kesempatan kali ini Ustaz hanya bisa menyapa anak-anak melalui audio. Semoga anak-anak tetap bisa menyimak dengan baik ya. Alhamdulillah ala kulli hal, Ustaz Amin dan juga Ustaz yang lain sangat kangen dengan anak-anak semuanya yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan ya. Masya Allah, sudah rindu rasanya untuk bisa segera bertemu di MI Al-Wahdah. Semoga Allah SWT segera mengangkat musibah ini, wabah ini di tengah-tengah kita dan ya di seluruh muka bumi ini, dengan meninggalkan hikmah untuk kita semua, sekaligus rahmat yang untuk kita semua, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang Ustaz banggakan, Ustaz cintai, bagaimana kabarnya anak-anak semua ya? Semoga baik ya, sehat, tetap semangat ya untuk beramal soleh ya, dimanapun dan kapanpun, dengan terus belajar, dengan terus baca Al-Quran, kemudian jangan lupa juga senantiasa berbuat baik ya, kepada Umi Abi, bapak dan ibu ya di rumah. Dan Ustaz Amin secara khusus yang menekankan anak-anak semua di rumah untuk ya terus berusaha yang meningkatkan berbaktinya, berbuat baiknya kepada orang tua sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an 2 perintah yang agung. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik dengan kedua orang tua. Di sini menunjukkan begitu agungnya, mulianya kita berbuat baik dengan orang tua ya. Bagaimana caranya kita berbuat baik dengan orang tua ya? Tentu dengan kita pertama menyenangkan orang tua kita, dengan kita menjadi anak yang soleh-solihah ya, kita yang nurut, kemudian hormat ya, sayang sama kakak sama adik ya, kemudian ketika belajar ya, mengerjakan tugas dari satu ustazah juga semangat ya, dan diusahakan tidak banyak merepotkan Umi dan Abi ketika ananda sekalian mengerjakan tugas dari ustaz dan saudara sekalian.
Ya, anak-anak sekalian, ya semoga Allah SWT memudahkan Ustaz Amin, ya, Ustazah dan anak-anak semua untuk senantiasa beramal soleh dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita memuji Allah SWT, kita sudah masuk di bulan yang mulia, yang sangat mulia, yang penuh barakah, syahrul mubarakun, yakni bulan Ramadan, bulan yang di situ Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Di situ Allah SWT bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, syaitan dibelenggu, dan hati-hati manusia dimudahkan untuk berlomba-lomba beramal soleh. Maka mari kita manfaatkan, optimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan dan menambah amal soleh. Karena Allah SWT akan melibatkan akan amal soleh di bulan ini, semua amal soleh. Anak-anakku semua yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka ya hendaknya kita semua secara khusus memberikan perhatian untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghafalnya, membaca terjemahnya, kemudian merenungi maknanya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang saleh terdahulu hingga sekarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terbiasa atau senantiasa tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian para ulama begitu semangatnya dalam membaca, mentadabburi Al-Quran. Ada yang setiap hari khatam 2 kali Al-Quran. Jadi dalam sehari, siang 30 juz, malam 30 juz. Sehari 2 kali khatam. Dan selama Ramadan sudah 60 kali khatam. Maka Masya Allah hendaknya menjadi motivasi buat ustadz dan anak-anak semuanya. Dan perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kunci kemuliaan kita di dunia dan di akhirat adalah sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran, sejauh mana kita memuliakan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia karena di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia karena melalui malaikat Jibril alaihissalam diturunkannya Al-Quran. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia karena kepada beliau Allah SWT turunkan Al-Quran. Maka anak-anakku semuanya, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah SWT, maka mari kita dekat-dekat dengan Al-Quran, mari kita muliakan Al-Quran. Alhamdulillah, ini sekarang bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat untuk kita memperbaiki dan meningkatkan hubungan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya. Ya, dan anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ustaz Amin ingin menyampaikan sekaligus membuka program
di bulan Ramadan ini, yakni pesantren Ramadan MI Al-Wahdah, yang insya Allah akan diselenggarakan hingga tanggal 20 Ramadan atau bertepatan 13 Mei 2020. Jadi dimulai hari ini Senin 27 April ya, sampai 13 Mei 2020. Ya, itu menjadi upaya dari MI Al-Wahdah yang saya untuk mengondisikan anak-anak semua agar lebih optimal di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal saleh ya, dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan sholat tarawih dan lain sebagainya. Nanti anak-anak sekalian akan diberikan program-program oleh Ustadz Ustadzah, insya Allah mudah ya, tidak memberatkan anak-anak sekalian, dan bahkan sekaligus itu kesempatan kita semua untuk memperbanyak amal soleh dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara programnya yang pertama adalah menyimak tausiah dari Ustadz Ustadzah insyaallah hingga 20 Ramadan, ya sekira 10 menit sampai maksimal 15 menit ya. Setiap pagi insyaallah akan dikirimkan audio tausiah dari Ustadz sekalian, anak-anak semua untuk menyimak dengan baik, dan nanti diminta merangkum ya, yang sudah bisa menulis dengan tulisan, yang belum bisa dengan rekaman suara ya. Bagus juga yang sudah bisa nulis ya. Jika dengan audio juga bagus ya, atau dengan video masya Allah. Ada tausiah yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ya tadarus Quran, tahfidnya, membaca terjemah ya. Jadi bagian dari program pesantren Ramadan. Kemudian ada sholat duha ya. Dan juga anak-anak sekalian berupaya membiasakan untuk olahraga ya di pagi hari, apalagi di tengah wabah COVID-19 saat ini ya. Lebih rutin berolahraga ya, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Dan program yang lain adalah anak-anak saya minta untuk membantu orang tua ya, khususnya ketika nanti persiapan buka bersama, sehingga anak-anak nanti bisa yang merasakan ya bagaimana orang tua ya repotnya menyiapkan buka puasa ya. Dan juga tentu akan bisa merasakan kerepotan orang tua ya dalam ya melayani atau menyiapkan keperluan anak-anak semuanya. Semoga anak-anak bisa lebih berbakti pada orang tua ya, termotivasi karena ini. Dan juga ini anjuran, tidak wajib ya, anak-anak dengan didampingi orang tua bisa menyimak ya pengajian online di Radio Wahdah setiap pagi ya, kajian duha jam 8 jam 9. Bisa juga disimak di Wahdah TV ya, dan juga di waktu-waktu yang lain. Semoga ya dimudahkan baik gadgetnya atau kuotanya ya, menjadi amal soleh kita semua. Ya, kiranya itu yang Ustadz Amin bisa sampaikan ya, sebagai pembuka untuk program pesantren Ramadan MI Al-Wahdah 1441 Hijriah. Semoga Allah SWT memudahkan Ustazah Anda sekalian untuk bisa mengoptimalkan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan, sekaligus menjaga kita, menjauhkan kita dari berbagai keburukan, berbagai dosa atau kelalaian dan ketidakbermanfaatan. Nanti insya Allah untuk program Ramadan akan ada mutabaah atau laporan dari anak-anak sekalian. Ya, demikian dari Ustadz Amin. Mohon maaf jika ada yang tidak pas, yang
yang saya sampaikan saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.